DTKS akan digantikan dengan DTSE. Bagaimana nasib KPM yang sudah terdaftar sebelumnya? Mensos Ipul minta pendamping PKH graduasi 10 KPM tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Karin Febrianti Valentini. Pemerintah terus melakukan inovasi untuk memastikan penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran. Salah satu langkah strategis yang kini tengah menjadi sorotan adalah penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi, DTSE. Program ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sumber data bantuan sosial yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Sumber data tersebut meliputi data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS, registrasi sosial ekonomi, REKSOSEK, dan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, P3K. Dengan penggabungan data ini, pemerintah berupaya menciptakan satu sumber data yang akurat dan dapat digunakan oleh semua kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Sebelumnya, tumpang tindih data kerap menjadi masalah dalam penyaluran bantuan. Ada yang menerima bantuan double, ada pula yang layak tetapi malah terlewat. Nah, dengan hadirnya DTSE, permasalahan seperti itu diharapkan dapat diatasi. Misalnya, bantuan beras 10 kg yang sebelumnya menggunakan data P3 kekini akan berpatokan pada DTSE, begitu pula dengan program-program seperti PKH, BPNT, dan PB Jaminan Kesehatan yang datanya sebelumnya berasal dari DTKS atau REKSOSEK, semuanya akan diintegrasikan ke dalam DTSE. Namun, bagaimana nasib masyarakat yang sudah terdata di sumber data lama? Mengenai hal ini, pemerintah memastikan bahwa data dari DTKS, REKSOSEK, dan P3K akan otomatis dimigrasi ke dalam DTSE, artinya, mereka yang sebelumnya sudah menerima bantuan sosial tidak perlu khawatir kehilangan haknya. Proses verifikasi tambahan akan dilakukan untuk memastikan bahwa penerima masih memenuhi kriteria berdasarkan desil sosial ekonomi. Bagi mereka yang belum terdata tetapi merasa layak mendapatkan bantuan, prosedurnya tidak terlalu berbeda dengan sebelumnya. Masyarakat dapat mengajukan diri melalui musyawarah desa atau kelurahan, Musdes, Muskel, lalu datanya diinput melalui aplikasi 6NG. Alternatif lainnya adalah mendaftar melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store atau App Store. Setelah membuat akun dan memverifikasi data, masyarakat dapat menginput semua anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga. KK. Mensos Ipul minta pendamping PKH graduasi 10 KPM tahun. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Gus Ipul, mendorong para pendamping program Keluarga Harapan, PKH, di Kabupaten Indramayu untuk melakukan graduasi pada kelompok penerima manfaat, KPM. Hal ini disampaikan Gus Ipul dalam acara dialog pilar-pilar sosial yang digelar di Pendopo Bupati Kabupaten Indramayu, Selasa, 14 Januari 2025. Saya minta setiap pendamping PKH menggraduasi 10 KPM saja, maka 1 tahun ada 2.660 KPM bisa keluar dari kemiskinan, kata Gus Ipul dilansir pada Rabu, 15 Januari 2025. Graduasi KPM menjadi langkah strategis untuk mendukung amanat Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Sosial, Kemensos, yakni menurunkan angka kemiskinan nasional. Di Kabupaten Indramayu, terdapat 247.201 KPM dengan 266 pendamping PKH. Sehingga, peran pendamping PKH sangat penting untuk memastikan KPM graduasi dan berpindah ke program pemberdayaan yang berdampak nyata pada penurunan angka kemiskinan secara nasional. Gus Ipul juga menyampaikan Kemensos telah menyalurkan bantuan senilai Rp793 miliar untuk Kabupaten Indramayu. Bantuan ini harus dikawal dengan baik oleh pendamping PKH dan pilar-pilar sosial supaya tepat sasaran. Pendamping bisa usul untuk penerima bantuan, dan jika ada warga tidak berhak menerima, pendamping dan warga bisa melakukan sanggah di aplikasi, kata dia. Gus Ipul mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kolaborasi berbagai pihak dinilai telah memberikan dampak nyata. Oke teman-teman, mungkin sekian video aku hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini agar kalian tahu info bansos terbaru.
Terima kasih kepada kalian yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.